kan udah banyak. Iya. Nggak usah direkam lah, diinget aja. Diinget aja Pak. Iya, Takutnya iya. ada yang miss. Enggak, Ya nanti udah. tanya lagi, nggak usah main rekam-rekam. Oke, Pak. Nanti kamu kebiasaan. Oke. Saya wartawan dulu aja nggak pernah main rekam. Bu Yanti ini pernah jadi anggota DPR Kota Palembang. Oh, gitu. Tahun berapa Bu jadi anggota DPR-nya Bu? Tahun DPR jadi DPR tahun berapa? Hah? Jadi- Oh, 92, 92. Belum lahir Belum kita. lahir. Belum lahir kita Bu. Pak Raka ini masih Masih. sudah PNS apa ya? Tahun itu sudah PNS. Sudah ya? Belum. Saya- Aku masih wartawan Sumek, redaktur Sumek. Oh, ya. Pak Sumek waktu mau berdiri kan Iya. pimpinannya tuh datang ke sini kan? Nah, Iya. Ya waktu itu aku masih wartawan Sumek. Tahun 94 baru jadi PNS. oh, aku tengok yang sebelah sini tadi tuh ada bapak-bapak tuh ikut itu. Oh, ini nanti dia rekam. Enggak. Enggak. Mau wawancara aja. Ya, ngobrol biasa. Kalau tentang aksara Ulu, cari aja di ini. Ada Iya. hal-hal yang belum jelas gitu Pak. Apa itu? Kemarin itu aku udah zoom Pak ya sama Kak Dona. Kak, ya Kak jauh-jauh juga sih pertama pertanyaan yang kemarin itu Kak Dona tuh bilang katanya memang aksara Ulu itu sebenarnya sama, tapi karena banyak suku di daerah-daerah tersebut jadi ada yang berbeda sedikit dia bilang kayak gitu. Nah, untuk aksara Ulunya sendiri nih Pak ya, untuk dari bentuk tulisan Pak ya itu tuh filosofinya itu apa Pak? Kata orang sih itu karena dia menukik itu karena alat dan medianya yang digunakan itu runcing dan juga keras sehingga bentuk dari aksaranya itu tidak seperti aksara Jawa yang meliuk-liuk Iya. gitu. Sebetulnya begini, itu kan masyarakat itu menciptakan produk budaya itu kan biasanya disesuaikan dengan alamnya gitu ya. Nah sebetulnya kaganga, ta itu kan sebetulnya aksara-aksara Palawa, pelafalan huruf Palawa. Palawa itu kan kaganga juga, tapi dia pakai huruf yang lengkok-lengkok ini. Ya. Itu tidak memungkinkan untuk dibawa di uluan. Sehingga ketika ini asumsi ya, ketika Sriwijaya runtuh abad ke-12 ada kemungkinan masyarakat yang para intelektualnya itu kan berlari atau mengungsi ke uluan. Nah, ketika di uluan itulah mereka berpikir bagaimana memanfaatkan bagaimana cara untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi berikutnya, bagaimana untuk menularkan pengetahuan. Mereka kemudian menulis, yang mereka jumpai apa? Alat menulisnya apa? Benda tajam ada, mereka punya. Bahkan dulu kan orang menulis menggunakan batu dengan batu atau batu dengan logam. Kemudian mereka menjumpai bambu. Nah, banyak produk-produk tulisan dari bambu. Jadi mereka menulis bambu yang huruf K-nya ada di huruf Palawa itu yang melengkok-lengkok begini tuh dibuat praktis saja, dibuat begini. Kan. Kemudian huruf G-nya yang melengkok ini itu dibuat begini aja. Gitu. Jadi dimodifikasi dengan lokal jenis, dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Nah, itu asumsi ya, karena data-data resminya kita nggak punya. Kita tidak memiliki peninggalan sejarah aksara Ulu yang dulu ditulis tidak ada, tapi itu asumsi kita bahwa dia bersifat runcing itu karena kearifan lokal masyarakat. Mereka menemukan bambu di mana-mana ada bambu. Dan masyarakat pada waktu itu kan pergi ke hutan, kemungkinan dia bawa pisau kecil kan. Itulah yang sekaligus alat untuk memetik buah, alat untuk menebas, alat untuk menulis juga gitu. Jadi pisau kecil itu punya fungsi sosial antara lain menulis juga gitu. Jadi bukan semata-mata kalau di Palembang untuk nunjah itu enggak.
sudah salah fungsi. Mana tahu? Terus apa lagi? Terus Pak, Kalau cagar ini budaya ada lama. beberapa sumber Cagar yang budayanya menyatakan lama. bahwa aksara ulu ini mengalami degradasi dalam penggunaannya akibat sistem pendidikan. Kenapa di Sumatera ini Pak ya tidak sama seperti di Pulau Jawa yang dari sekolahnya itu memang menanamkan untuk belajar aksara lokal? Kenapa kalau di Sumsel ini sejarah dari aksara ulu ini kayak tidak diperhatikan? Begini, Nanti kesini kan Pak Bandung sana. kalau di Jawa itu kan punya keraton. Oke. Nah, punya keraton, jadi punya pusat kebudayaannya. Kalau di Sumatera ini kan tidak ada keraton, nggak ada pusat kebudayaan. Keraton kita terakhir kan 1821 runtuh kan, habis itu kan nggak ada keraton lagi. Nah, Kita coba. apa namanya, pewarisan aksara ulu itu, kita kan dijajah oleh Belanda. Dijajah oleh Belanda, kemudian Belanda menggunakan aksara Latin. Kemudian Islam masuk, Muhammadiyah terutama yang Muhammadiyah masuk 1912 ya. Sejak 1912 itulah penggunaan aksara Kagama yang dulu masih dipakai pada abad ke-19, abad 20 itu masih banyak dipakai. Nah, ketika Islam masuk, aksara Pallawan ini kan, aksara Kagama ini kan dari Pallawan, nafasnya nafas agama Hindu kan, Hindu Buddha. Sementara Muhammadiyah Syiar Islam itu menggunakan aksara Arab. Nah, sejak itulah ketika Islam masuk, aksara Arab banyak dipakai karena berkaitan dengan mengaji, ya, berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Maka aksara ulu itu ditinggalkan, bukan tidak diajar, ditinggalkan. Pelan-pelan ditinggalkan, tidak difungsikan. Akibatnya lama-lama punah dia kan. Ada. Nah, akhirnya berkembanglah aksara Arab dan aksara Jawi atau Arab Melayu. Itu berkembang. Kemudian tumbuh pesantren-pesantren. Nah, di situ mulai diajarkan menulis alfabet Arab dan sebagainya. Kemudian dilegitimasi oleh Belanda. Karena apa? Karena mayoritas kita kan Muslim. Nah, orang Muslim itu kalau lihat huruf Arab kan seolah-olah huruf kitab suci. Nah, makanya dilegitimasi oleh Belanda, boleh menggunakan huruf Arab Melayu. Aksara Kagama semakin terpikirkan, lama punah. Nah, karena tidak ada keraton, tidak ada lembaga yang mewariskan aksara itu. Kalau di Jawa itu ada keraton yang memang melestarikan aksara itu. Banyak kata-kata Jawa yang tidak bisa dituliskan dengan huruf Latin misalnya ya, saya contohkan wedi ya, sama wedi itu berbeda ya. Nah, tidak, kalau di kita ada yang pakai H, ada yang tidak pakai H kalau Latin. Tapi kalau huruf Jawa itu beda hurufnya. Satu D, satu D. Jadi wedi dan wedi itu berbeda, dua pengertian. Huruf T juga batu sama batu itu berbeda. Batu itu ini. Jadi huruf T sama D itu beda kalau di Jawa dan dia punya aksara sendiri. Gitu loh. Nah, sehingga aksara Jawa itu mesti dilestarikan terus. Gitu. Tidak tergantikan gitu. Tidak tergantikan oleh Arab, tidak tergantikan oleh Latin gitu. Kalau huruf Arab pasti dimodifikasi, kalau huruf Latin juga pasti dimodifikasi. Bukan kalau beli berapa? Kalau untuk penyebarannya Pak, kenapa lebih banyak masih bisa ditemukan aksara-aksara ulu ini justru di daerah-daerah di luar Palembang Pak? Padahal pusatnya kan di Palembang. Palembang ini ilir. Oh, ilir. Iya, Palembang di ilir. Ya, ingat itu, Palembang itu ilir, jadi tidak disentuh oleh aksara ulu. Aksara ulu itu berkembang di hulu sungai. Ada 9 batang hari, maka ada 9 hulu. Nah, tetapi yang berkembang sekali itu di hulu Sungai Lemata, di hulu Sungai Komering sampai ke Danau Ranau. Kemudian di hulu Sungai Musi sampai ke Kepahyang, Bengkulu sana. Itu yang paling berkembang. Jadi 3 sungai itu sangat penting, Sungai Lematang, Sungai Komering, dan Sungai Musi itu sendiri.
tidak tahu. Lalu Jadi karena dia ilir. Ilir menggunakan apa? Harus dia kasih. Pada masa Sriwijaya menggunakan aksara Pahlawan. Jadi Pada masa Kesultanan menggunakan aksara Arab dan Arab Melayu. Pada masa Belanda menggunakan aksara Latin. Jadi tidak pernah disentuh bukan oleh Pak Chandra, tidak bukan pernah Pak disentuh oleh aksara Kagana. Jadi Tetapi karena Palembang ini kumpulan orang dari berbagai tempat, maka artefak aksara Ulu juga ditemukan di Palembang, kan bisa dibawa-bawa. Iya. Tapi aslinya tidak ada, aslinya tidak mengenal aksara Ulu. baca yang di WA Dia menggunakan aksara Arab Melayu. Uci Tony. Jadi ada budaya yang asli asal. Kalau untuk medianya Pak ya, ini kan medianya seperti kata Bapak tadi yang ditemui di keseharian masyarakat seperti Iya. bambu, kayu dan lain-lain. Kenapa aksara Ulu ini tidak terdokumentasikan dalam media prasasti gitu Pak? Apakah karena bahasanya ini bukan bahasa kerajaan seperti bahasa aksara tadi? Atau karena ada alasan tertentu? Ya memang tidak di prasasti batu makanya. Kalau di prasasti kayu ada, di prasasti kayu ada. Prasasti itu kan artefak tertulis yang tidak disalin, dan dia dibelah keras dan tidak disalin. Nah kalau naskah perbandingannya dengan naskah, kalau naskah itu disalin, bisa dikata disalin. Karena itu ilmunya juga berbeda. Yang prasasti itu ilmunya namanya epigrafi, yang naskah ini namanya filologi ilmunya. Jadi dua ilmu yang berbeda. Ada di YouTube saya yang soal itu apa? Pas sudah siap-siap ada. Nama YouTube-nya Mahona itu. Mahona di manuskrip. Jadi bicara kamu jam. Mahona 2022. Mahona 2022 tentang manuskrip. Nah, jadi yang misalnya ya tanduk ya, naskah tanduk. Misalnya kalian berdua saling berbagi misalnya apa Melda sama Umi. Melda sama Umi misalnya Melda mau ngasih tanah sama Umi. Sebelum ngasih tanah kita pesta dulu, motong kerbau zaman dulu kan. Nah yang kerbau itu kan punya dua tanduk. Tanduknya dialusi, ditulisi. Melda memberi tanah kepada Umi seluas ini, perbatasan ini. Kemudian yang kiri kanan sama beritanya. Satu untuk Umi, satu untuk Melda. Ini seperti perjanjian. Jadi kenapa dia di atas tanduk? Karena dia awet. Kalau di atas bambu dia cepat rusak, nanti anak cucunya nggak tahu kan. Tapi karena di atas tanduk jadi anak cucunya tahu terus. Itu bahwa tanah itu sudah dikasihkan ke aku loh ya. Itu jadi kearifan lokalnya seperti itu. Kearifan lokal masyarakat kita zaman dulu. Jadi kalau yang di batu itu kan prasasti produk raja-raja. Jadi itu bukan tradisi masyarakat, tapi perintah raja-raja, monumennya raja-raja itu prasasti. Nah, kalau yang tulis ini itu tradisi masyarakat. Jadi masyarakat sudah menulis di bambu, menulis di rotan, menulis di tanduk, sudah menjadi tradisi masyarakat. Tradisi itu ukurannya 3 generasi. Jadi kalau kakekmu pakai, bapakmu pakai, kamu pakai, ya itu sudah mentradisi namanya. Kalau di undang-undang diukur dengan waktu itu 50 tahun. Itu namanya sudah bisa jadi tradisi. Kalau sudah 50 tahun atau 3 generasi lebih, nah itu sudah bisa menjadi tradisi. Terus
Pak dari manuskrip dari naskah kuno Ba'asal Ulu itu isinya catatan sejarah, hukum adat dan ajaran kepercayaan Pak ya. Di dalam ajaran kepercayaan itu agama apa Pak yang tertulis di dalam manuskrip? Banyak Islam, kalau saya baca kebanyakan Islam awal-awal Islam. Kebanyakan Islam. Jadi kalau Islam itu zaman waktu dia masuk itu kalau menyebut Nabi Muhammad itu ya Dewa Muhammad gitu. Allah itu sebenarnya Dewa Allah. Jadi pakai kata-kata seperti itu. Terus menulis Bismillahirrahmanirrahim itu awal-awal itu tidak lengkap ya, ada yang cuma Basmillah. Nulis nama Allah itu ada yang Allah, ada yang nulis Allah gitu, macam-macam lah. Terus di Pak karakteristiknya tuh unik Pak, katanya pola penulisan ini dari bawah ke atas dan dari kanan ke kiri. Itu apakah harus Dari kiri ke kanan? Iya, dari kanan. Dari kiri ke kanan begini nulisnya. Itu apakah memang kalau Urban kan memang tradisinya, Iya. kalau Aksara Ulu apakah memang itu tradisinya Iya. atau memang tata cara menulis? Rata-rata begitu, hampir huruf Jawa juga kan dari bawah. Begini kan. Oh misalnya. No, kan dari bawah juga. Begitu juga kita ka, ga, nga gitu. Ya. Rata-rata begitu ya. Kirim lagi tinggal terakhir masuk ikan. Itu bukan karena ada hal-hal tertentu, bukan? Tidak ada, itu memang faktor kebiasaan ya. Kita juga kan kalau tata pameran di Indonesia itu biasanya dari kiri ke kanan terus sesuai dengan alur nulis kita kiri ke kanan. Kata Husin, kenapa sih kan dia tak mengakui anak muda itu serang dia tahunnya dengan Sita. Kalau untuk hurufnya tadi berbeda-beda Pak ya, setiap daerah ada yang jumlahnya 26, ada yang 19 Ya, ada yang 27, ada 19 ya. Komering itu 19. Kalau untuk aksara umumnya Pak, aksara umum tuh? Kalau seluruh aksaranya itu 27. 28 dengan tanda pembuka. Tanda pembukanya itu biasanya matahari, simbol matahari. Jadi 27 ditambah simbol pembukanya matahari. Karena di daerah kayak di Pesemah, kemudian di daerah Parlawan atau daerah Bengkulu itu mengenal kata-kata empa, enggak, enca, enda. Kalau di Komering nggak kenal dia. Misalnya gini, kalau di Uluan, di daerah Pesemah, daerah Musi itu kalau nulis Palembang itu Palembang dia. Huruf pa, huruf la, huruf emba. Jadi Palembang. Kalau di Komering enggak, dia wilayah Komering, Lampung itu nulis Palembang itu Palembang. Ya, bedanya di situ. Jadi Kamu ya kok pelafalannya. Jadi kalau misalnya Palembang itu, di Komering hanya Komering, Lampung itu cuma punya 19 huruf. Kalau Jawa 20, karena Jawa itu ada to, ada do, ada do. Nah itu, jadi dia lebih dua kan? Nah mestinya 18 huruf Palembang. Cuman huruf Palembang ada huruf A, ada huruf Ulu itu ada huruf A, jadi tambah 1 jadi 19. lalu Dia punya huruf A, kalau Jawa nggak punya huruf A, dia punya huruf A. Ya. Jadi kalau misalnya mengatakan ampas gitu, kalau nulis di huruf aja pasti tulisannya ampas. Nggak bisa ampas, iya selalu A. Gara-gara DPR Danas itu makan-makan di Jogja. Ya kami anggaran passionnya masih jalan kalau di esensi. Demo masih. Oke Pak, ini kan mau dibuat media pembelajaran untuk aksara Ulu ini Pak ya. Nah kalau target sasarannya tuh para siswa jenjang SMP SMA, apakah masih relevan Pak kalau media pembelajaran itu merupakan buku tata cara penulisan huruf aksaranya? bukan apa yang aku Ya masih relevan ya.
Tidak maksudnya buku itu kan Dona sudah membuat, Wahyu sudah membuat. Tata cara itu ada semua. Wahyu, Dona kan ada tata cara. Tapi itu yang varian Besma ya. Varian lainnya ada, misalnya dia bedanya begini. Kalau varian Besma, varian Musi itu huruf I-nya ini K ya, dikasih tanda I itu tanda gunung begini. Nah, tapi kalau di Komering, di Lampung terbalik ya, kayak gini. Ya ini I, jadi I-nya seperti huruf V. Kalau di Besma I-nya seperti gunung. Itu salah satu bedanya ya. Kalau di Besema, kalau yang kayak V itu bunyinya R, jadi kar wajahnya itu yang tadi K tadi dikasih gini jadi kar wajahnya. Di Besema itu bisa begini, bisa kayak tanda petir, bisa kayak huruf W gitu. Untuk bunyi R yang getar. Namuka dengan menteri ini, namuka dengan menteri ini. Kalau di YouTube sendiri Pak, sudah adakah tutorial untuk belajar membaca? Ada apa? Ketemu dengan kasar. Dia di mana itu? Sita-sita Tadi ya. Ya, Mawana 2022. Makanya kaget deh Mas ini. Jadi bahan studi kasus. Baca apa-apa itu. Sudah dewasa. Akhirnya aku sama kita juga mau beli kamu apa ya kita sekarang satu dewasa dengan Gantian dulu. orang gini Kami udah tahun lalu Pak, rumah ini kan rumah khas dari yang bisa ditemukan di Ogan, Komering sama Musi. Kira-kira rumah di provinsi di Sumatera itu ada perbedaannya sama kemarin itu kan Itu sebenarnya begini, rumah ulu itu. Kalau di Pagar Alam namanya rumah bagi. Ya, rumah bagi atau iya, yang rumah Wan Maran itu rumah apa ya? lah Untuk dia ada jadi presiden Bukit Tubang, rumah muara ini. Itu juga rumah bagi. Settingan Nah, mah. dia Sama fleksibel. rumah ulu. Sama Ini itu. settingan mahnya Karakternya sama. Buat Singalaka. Beda-beda sedikit, nggak jauh berbeda. Terus kemudian fungsinya itu bedanya paling pada ukiran. Kalau dia misalnya penginapan, dulu kan orang mengembara itu kan pakai kuda, pakai pedati ya. Ya mama budaya Untuk penginapan itu di rumah ulu itu ada tiang, bukan tiang di selasar, itu ada gambar roda misalnya. Nah, itu rumah tiga untuk nginep gitu. Dari sentik. Kayak yang di musim balap putra dewa sudah Iya, itu. ada. pegang Nah itu penginapan. di Megawati Aslinya. oh Prabowo Karena di situ ada gambar pedatinya, gambar roda pedati. anak aku nih kakek jangan lupa ya Nah, kalau status tinggalnya itu tuh untuk Udah rumah mau itu itu untuk siapa sih? Ya untuk masyarakat. Kalau bukan buat kayak kesultanan atau Enggak, bukan. Itu masyarakat. Namanya ulu biasanya enggak. Uluan kalau untuk pejabat biasanya pakai rumah lima. di rumah lima Ya. masih masyarakat. Punya masyarakat. Ya. Tapi kelebihan rumah ulu itu banyak. Dia rumah tahan gempa. Karena tiang-tiangnya tidak ditancap. pantas ceritanya kayak itu Tiangnya kan tidak ditancap. Ya kalau tiang ditancap, dia ditancap di tanah. jadi aku Ketika gempa dia patah. Ada pergeseran tanah. anak-anak Tapi kalau tidak di itu dia cuma goyang-goyang dia gitu. itu lah ceritanya Dia nggak masuk dalam tanah. Nggak masuk dalam. Sudah baca bukunya itu apa? Bukunya bebas. si Sukanti, Bu Sukanti. Bebas. Orang tua bekas museum rumah ulu. bukan di Mana mana udah nyari, cuma nggak ketemu. Banyak di Mana yang terbaru? Oh Masih. Oh ya ada juga YouTube-nya dia. Rumah kamu ulu. kemarin semuanya tumbang YouTube-nya di bawahnya itu. Iya, di Iya dia rumah ulu Ogan. itu tuh Rumah semuanya ulu tumbang Ogan. Iya, cuman ini tidak ditambahin lagi buka aku baru Saya itu dulu punya YouTube namanya Maha. Waktu itu dikelola ada Dona, ada teman-teman lain, ada Indra, ada Rindu. Cuman karena nggak ada yang ngelola,
sudah mencar-mencar gitu di rumah terbengkalai. Itu tukang ayam suntik khusus untuk kebudayaan. Kalau kalian minat, rumah buat aja. Mungkin kita konsul sama dosen dulu. Iya, betul. Itu banyak konten-konten kebudayaan, tapi karena itu strateginya punya saya, ya ada musik puisi punya saya, Iya. itu ada. Kalau nurutin Kalau ukiran-ukiran itu ada lagu. Ya ada. peran genteng kita. Ya ukiran tadi misalnya. Berarti tadi. Itu bukan ukiran, sebetulnya lukisan ya. Ada lukisan ya. Kalau yang ukiran-ukiran itu rata-rata ukiran kita kan biasanya sulur-suluran daun-daun. Ya, Nah, itu kalau di rumah ulu itu sangat jarang. Sangat jarang, paling penanda di depan itu ya ukiran matahari misalnya. Itu punya filosofi masing-masing tiap daerah itu. Motoran atau Nanti nggak punya buku. Kan nggak ketemu kemarin dicari. Itu bukunya bagus, penting. Aku juga cari waktu itu Pak di perpustakaan daerah itu. Aksara Ulu udah ada di situ. Memang belum ada, saya meneliti aksara ulu itu tahun 96 awalnya, karena ada naskah museum yang aneh-aneh. Akhirnya saya belajar bacanya ke Bengkulu, ke Bogor, kemana cari referensi, banyak referensi orang Belanda kan. Nah akhirnya lama-lama bisa. Jadi berbut pulau. Tahun 2013 saya ajarkan di UIN karena diminta oleh Dekan. Dona itu murid keempat, murid angkatan keempat. Sebelumnya ada peneliti Balai Arkeologi waktu belajar juga aksara ulu itu. Nah sejak itulah nggak kompak. aksara itu mulai Bikin apa? bahkan tahun 2014 saya diundang ke Tokyo untuk bicara tentang aksara ulu. Kalau kita yang Itu mereka tahu dari mana, kita daerah nggak pernah Tak peduli. percaya. Saya justru dimuati kompas. Misalnya dari Jokowi, mau kita bertanya ini Ke Tokyo dikasih penghargaan oleh Pak Menteri itu nggak ada aturan daerah, nggak ada sama sekali. Ya saya dikasih kebudayaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bukan usulan daerah, betul-betul murni dari mereka nemukan gitu. Jadi jangan berharap dengan pemerintah daerah. Dosen saya Sama juga dengan museum, jangan berharap dengan pemerintah daerah. Saya menggeluti aksara ulu itu Bu ya. Dari tahun 96. Ngajukan proposal ke Pemda nggak pernah diterima. Nah tapi tahun 2012 saya ditulis di Kompas, tahun 2013 Pak Pulungan minta saya ngajarkan itu di aksara ulu. Tahun 2014 saya diundang ke Tokyo untuk presentasi aksara ulu di Tokyo University Foreign Studies. Terus tahun 2016 saya dapat penghargaan dari Pak Menteri Mendikbud sebagai pelestari aksara ulu. Coba bayangkan, nggak ada sama sekali peran pemerintah daerah. Makanya kalau museum, saya wajar kalau museum itu tidak ada peran pemerintah daerah sama sekali. Benar Bu, gitu. Jadi memang perlakuan kebudayaan untuk daerah ini memang sangat memprihatinkan. Itu nyata, terasa. Iya, seperti PJ gubernur yang lama itu kan, itu ngadap dengan asisten. Oh kalau gubernur ini tidak hobi dia masalah kebudayaan, dia hobi ekonomi, masalah ekonomi. Nah itu aneh. Nah, jadi niru karakter gubernur yang tidak boleh itu. Gitu ngadep si Mas Arudin. Uji Mas Arudin, tidak hobi budaya ekonomi adalah, iya kan? Iya, ngawur betul. Jadi kalau di di pemerintahan, di undang-undang ada urusan wajib pemerintah, ada urusan pilihan pemerintah. Urusan wajib pemerintah itu pendidikan, kebudayaan, itu urusan wajib pemerintah. Jadi dinas kebudayaan itu harus ada di tiap daerah yang ngurusi kebudayaan. Pariwisata itu urusan pilihan. Makanya namanya dinas kebudayaan dan pariwisata, bukan dibalik gitu. Kebudayaan dulu baru pariwisata. Tapi yang diuruskan pariwisata doang. Iya betul Pak. Terbalik-balik gitu. Sumatera Selatan memang terbalik-balik. Tapi ketika senior jadi kepala dinas. nah itu
pariwisata. waktu uang rendang ribut. Karena kebudayaan nggak diurus. Kalau daerah Bengkulu, Lampung, Jambi, nama dokter Agagani jalan tuh banyak. Kalau di Palembang itu masih kok itulah. Iya. Mestinya ada aula Akagani misalnya. Harus ada itu di Kodam. ini kan karena militer Kayaknya berat ya nak nulis nama Akagani. Di Kodam kan jelas-jelas berlian itu uangnya cak mana? Sudah ada catatan di Kodam. Masih ada aula berlian. Iya ada. Ya, Barlian itu Barlian loh ya, jangan Burlian kalian anak-anak muda ya Burlian. Ada Pak, ada ngaku-ngaku cocoknya nak memulihkan nama baik Pak Barlian karena intinya tidak ada sangkut pautnya terbukti dia golongan itu kiri kan ya. Iya. Nah kalau sudah catatan di Kodam sudah sampai ke kasat presiden kan itu. Iya. Nah ya kemungkinan mau nak macam-macam nak ngarang-ngarang kan gitu kan. Iya. Betul. Saya bilang sama tentara sih, kita tahu dia tuh berlian, masih ada alat berlian. Mana mau nak klaim aku bilang gitu. Iya. Padahal berarti memang bapak aku di kakek aku di boyot aku di bersih. Nah karena kan ada aula. Alasan mereka kan Akagani itu ada rumah sakitnya, ada jalannya. Itu jadi alasan mereka nih Pak. Oh, Nggak ada nama-nama itu. Ya, kelasnya juga lain. Satu kelas pahlawan daerah, satu kelas pahlawan nasional. Kan beda. Malah di kelas. Jambi, Iya. di Bengkulu, jalan Akagani itu. Iya, Akagani pernah jadi gubernur pertama kita kan. Kalau nggak ganti Akagani kan nggak ganti gubernur berikutnya. Betul. Mantan menteri ya. Iya. Apalagi? Jalan dokter Agagani kan batas. Kayaknya itu ya Pak. Karena cuma 2 itu Pak, rumah ulu ini sama nggak Pak dengan rumah-rumah tradisional yang masih tersisa di dusun-dusun itu Pak? Kalau rumah ulu itu untuk di uluan, Berarti? untuk khususnya daerah-daerah yang Pak relatif gempa ya, Oh. kayak Palawang, kemudian Pagaralam, Lahat itu masih ada. Apalagi daerah Liwan itu rata-rata rumahnya serupa rumah ulu itu. Jadi mereka rata-rata tidak punya kamar. Kemudian Tidak punya kamar. lantainya terbuat dari bambu pada awal-awalnya ya. Kalau sekarang Papan. sudah modifikasi sudah di Oh jadi dia tidak kata kamar-kamar. tidak kate ya plong begitu paling sekat-sekat ya terus dia tiangnya tidak ditanam sama daerah Liwa mah itu juga daerah Pagaralam mah itu juga aslinya begitu. Kalau untuk atapnya itu beda dengan rumah Limas. Ada nggak Beda. yang kayak gini? Tidak kate atapnya biasa Biasa. biasa enggak Katanya ventilasinya juga kurang ya. ventilasinya kurang karena dia kan lantai dari bambu itu kan karena supaya bisa melihat ke bawah. Dari pucuk kan gelap, dari bawah ke pucuk kan gelap. Terus biasanya tempat duduk di kayu bulat itu duduk di situ supaya kalau zaman dulu ditumbak wong dari bawah itu Tidak tidak kenal. kena. Kalau untuk tangganya itu cuma di satu arah satu. Iya satu arah biasanya tangganya biasanya satu arah menyamping begitu. Mirip biasanya. Kalau untuk peralatan dapurnya itu kira-kira sama nggak dengan rumah Limas? Nah peralatan, ada tahu itu kalau peralatan dapur ini kan berkembang berubah-ubah. Dari gerabah, Ini aku minta zaman perundangan dia berubah. Ada yang dari perunggu, ada dari logam, mulai dari logam ada. Iya, kemarin juga kan di Balaputra Dewa udah nggak bisa masuk lagi tuh karena udah rapuh kan dari 200 tahun yang lalu. Nah itu harus direnovasi, ampun. Jadi kemarin tuh nggak bisa naik, Iya. nggak bisa Nggak lihat bisa foto dalam-dalamnya dari gitu, luar Pak. aja. Oh, Lah udah rayot ya tangganya weh. Karena terbuat dari bambu juga kan ininya, Iya. apa alas bawahnya. ya museum itu kan tugasnya untuk melestarikan, ya, merawat supaya dia awet secara benda, secara keilmuan bisa nyebar luas kemana-mana.
Kalau sampai rusak begitu ya harus direnovasi. Ya, Jadi jadi susah. tangganya tuh lah sudah nggak lepas dari bangunan utama. Mau lihat dalam Iya. ruangannya tuh jadi nggak Oh. kegambarkan gitu. Mana? Iya. Dalam kemana? Anu videonya minta juga. Videonya tidak usah apa kata-katanya baik. Bisa langsung. Kalau ini Pak, kemarin aku ke salah satu toko pengepul barang antik. Ini dia ada klaim Pak, katanya ada lempengan yang tertulis aksara ulu ini Pak. Mana dia? Tapi kurang tahu ini asli atau tidak. Klaimnya sih itu aksara ulu katanya. Oh iya, aksara ulu. Ah benar ya Pak. Hmm. Dia ada 3 lempengan. Hmm. Pak Yudi namanya. Oh Pak Yudi. Iya. Anu apa? Kompaks ya? ya. Ya, kompaks. Ya ini aksara ulu ini bisa dibaca ini kalau misalnya. Nah lihat huruf ma-nya seperti ini ya. Ini huruf ma-nya sudah begini. Ini udah mungkin sudah abad 18 abad 19 lah yang baru. Nggak lama dia. Ma itu kan begini sebetulnya. Nah tahu sendiri kan ma begini. Tapi lama-lama dia berkembang tulis orang gini aja. Kalau ma-nya Lampung gini. Nah, gini, jadi nggak terlalu bulat begini. Iya. Gini ma-nya Lampung, persis seperti ini tapi agak ke bawah dikit. Tentang itu. Ketemu sama Pak Yudi. Tapi aku bilang, Pak ini kok kayak W semua. Terus dia ketawa katanya, ya kan kamu nggak tahu katanya. Coba tanya Pak ini katanya. Ini kayak W semua Pak, aku bilang. Beranda itu. Masuk Ini ke beranda Gudu, ini itu. apa? Maya ini apa ini? Ini apa? Agak baru variannya. Aku pernah lihat varian ini di Ranau. Ini Maya, ini Gudu. Ini apa ini? Ini nyawa, mungkin nyawa. Ini di logam ya, di lempeng logam. Iya. Oh, kalau lempeng logam biasanya mungkin dari anu. Kalau dia dari timah, ada kemungkinan dia kemungkinan dia isinya mantra. Oke. Ya namanya orang mau melaut kan. Orang mau melaut itu dijadikan jimat, isinya mantra. Biasanya kalau dia dari lempeng apa timah, tanya aja apa dari lempeng timah. Kalau dari lempeng timah biasanya berisi mantra. Kalau sendiri kan mantra untuk menyelamatkan diri kan, ya soal nyawa, soal jiwa kan, soal apa di situ nanti kata-katanya. Ya ini lembut, katanya tuh ini Oh, ya, gulungan. gimana kalau lembut? Iya, Iya. ini gulungan terus dipipi-pipihin sama Iya. dia gitu. Disimpan, bisa dijadikan kalung, bisa dijadikan ditaruh di tangan gitu. Iya lembut ini Dijadikan Pak. gelang. Ada juga katanya yang dari emas, tapi udah dia kasih ke Pak Fadlizon katanya buat dibukukan gitu, buat itu apa? Bikin riwayat itunya bendanya kan gitu. Tinggal yang ini katanya yang tersisa 3 lempeng ini. Hermidi. Jadi kalau kita belajar sejarah, periodenya kan prasejarah, kemudian sejak mengenal tulisan, nah ini mulai kita mengenal tulisan. Kemudian pada masa perjuangan, ya, pada masa kemerdekaan, misalnya pahlawan-pahlawan nasional seperti Akagani ini kan. Nah, sekarang sampai pada peran kalian. Peran generasi apa zaman sekarang kan era kreatif. Iya. Nah, jadi kalau dulu era pembangunan, era sekarang era kreatif. Kreatif, ya, Kan betul. orang orang kreatif yang bisa hidup sekarang gitu. Betul. Lihat dulu ya, ketika era belum kreatif, kalau mau jadi juragan ojek harus punya motor banyak. Iya betul. Kalau mau juragan taksi harus punya mobil Mobil banyak. banyak. Sekarang nggak perlu
bikin aplikasi. Punya aplikasi dia juga. Udah jadi bos ya. Jadi bos ya. Itu di era kreatif. Dulu kalau orang jualan punya toko, sekarang nggak perlu punya toko. Shopee. Eranya udah berubah. Nah, musim-musim seperti ini kalau kalian bisa bantu, kalian bantu seperti itu aplikasinya, aplikasi Media musim. ininya Iya. ya. Iya. Kalian kan di kafe. Nah, ini Mbak Yanti, mereka ini kan di kafe. Jadi soal-soal urusan milenial ini mereka ini lebih paham daripada kami yang sudah tua-tua begini. Peran kalian lah di sini nih sebetulnya. Bagaimana mengkomunikasikan jiwa nasionalisme, jiwa perjuangan, semangat juangnya Akagan ini kepada masyarakat melalui digital. Kalau museum ini Bapak ya, aku baru tahu pas baru-baru masuk kuliah ini lalu museum ini, karena yang paling populer di Google, di pencarian Google itu Para Putra Dewa, Sultan Mahmud Badarudin ya. Negeri-negeri itu. Iya. Museum negeri. Nah kalau yang kayak gini bahkan baru tahu, oh ternyata Akagan itu ini pahlawan Palembang kayak gitu. Pahlawan Sumatera Selatan gubernur pertama. Nah, itu lah. Orang kan kenalnya cuma rumah sakit gitu kan. Oh ada museumnya gitu. Iya. Dilihat-lihat sejarahnya, oh kayak gini ceritanya. Jangan sampai nanti kalian ditanya siapa Akagani, rumah sakit. Ya, jangan sampai begitu. Bahkan aku pun baru tahu Pak singkatan AK itu Adnan Kapau ya. Iya. Nah aku pikir AK tuh ya memang itu namanya jabatan atau apa gitu. Baru tahu itu. Adnan Kapau ya. Adnan Kapau. Gitu. Baru tahu baru-baru ini cari-cari tahu ternyata ini identitasnya. Kalau musim kayak gini nih mandiri ya Pak ya? Mandiri itu persoalannya. Pemerintah belum turun tangan terhadap museum-museum swasta seperti ini. Museum itu kan siapa saja berhak mendirikan museum. Pribadi kita berhak mendirikan museum. Kalau saya kaya, saya membuat museum Aksara Ulu gitu.